Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, salam chemistry. Perkenalkan, nama saya Suci Oktania dengan NIM 24176021. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang elusidasi struktur di bawah bimbingan Bapak Dr. Riga, SPD, MSI. Oke, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana caranya menentukan struktur menggunakan data FTIR dan juga NMR. Yang pertama, terlihat di sebelah kiri saya ada gambar dari data FTIR, di mana FTIR ini menunjukkan gugus dari struktur yang kita tentukan tadi. Yang pertama, terlihat pada lingkaran yang berwarna biru, itu adalah gugus dari OH yang terletak pada bilangan gelombang 3400 cm-1. Itu merupakan rentang dari gugus OH untuk fenol, yaitu antara 3200 sampai 3550 cm-1. Jadi gugus yang berwarna biru itu merupakan OH untuk fenol. Selanjutnya, lingkaran yang berwarna ungu itu adalah gugus dari C rangkap 2O yang terletak pada bilangan gelombang 1740, di mana ini merupakan rentang dari gugus C rangkap 2O untuk ekster yang terletak pada rentang 1735 sampai 1750 cm. Jadi yang berwarna ungu ini adalah gugus dari C rangkap 2O untuk ester. Lalu untuk lingkaran yang berwarna hijau disebutkan itu merupakan gugus C rangkap 2C yang terletak pada bilangan gelombang 1520, di mana ini merupakan rentang dari gugus C rangkap 2O yang berada dalam cincin benzen yang rentang bilangan gelombangnya adalah 1500 sampai 1600 cm-1. Jadi C rangkap 2C ini merupakan gugus dari yang berada dalam cincin benzen. Lalu selanjutnya lingkaran yang berwarna merah itu dituliskan sebagai gugus COH yang berada pada bilangan gelombang 1200 cm-1. Ini merupakan rentang untuk gugus CO fenol, yaitu berada pada 970 sampai 1250 cm-1. Yang terakhir ada lingkaran yang berwarna kuning, dituliskan bahwa itu merupakan gugus dari CO yang terletak pada bilangan gelombang 1030 cm-1, di mana ini terletak pada rentang gugus CO dari C ke O untuk gugus ester yang berada pada bilangan gelombang 1000 sampai 1300 cm-1. Jadi CO yang ini merupakan antara C yang terhubung ke O dari gugus ester. Oke, di sebelah kanan ini merupakan kesimpulan dari data FTIR yang telah kita bahas tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada data NMR. Yang pertama, di sebelah kanan saya terlihat ada data spektrum dari HNMR. Yang pertama, data spektrumnya itu ditandai dengan berwarna biru, terletak pada geseran 1,3 ppm, di mana ini merupakan geseran yang berada pada rentang 0 sampai 2 ppm, itu merupakan rentang untuk C yang terhubung ke CSP3. Lalu spektrum yang pertama ini mempunyai integrasi 3H, artinya dia mempunyai 3H. Dapat kita simpulkan bahwa ia merupakan CH3. Lalu mempunyai multiplicitas triplet, artinya dia mempunyai tetangga langsung C yang terhubung dengan 2H. Kenapa 2H? Karena untuk menghitung multiplicitas ini adalah jumlah H tetangga langsung ditambah dengan 1. Jadi untuk menentukan tetangga langsungnya itu kita harus mengurangi 1 terlebih dahulu. Dapat kita simpulkan bahwa C ini terhubung dengan CH2. Dapat kita simpulkan pada spektrum yang pertama ini adalah CH3 yang terikat pada CH2. Lanjut, spektrum yang ketiga yang berwarna hijau itu terletak pada geseran 7,1 ppm. Ini terletak pada geseran antara 6 sampai 8 ppm, itu merupakan geseran untuk benzen. Jadi dapat dipastikan bahwa spektrum yang ketiga ini menunjukkan dari adanya benzen. Lalu benzen ini mempunyai integrasi 2H. Dapat kita simpulkan dari 2H ini adalah benzen ini termasuk tetrasubstitusi. Kenapa? Karena seharusnya benzen itu mempunyai 6H, sedangkan di sini ia hanya mempunyai 2H. Artinya adalah benzen ini termasuk tetrasubstitusi. Lalu 2H ini juga menunjukkan bahwa adanya simetris dari benzen tersebut karena sejalan dengan multiplicitasnya yaitu singlet. Artinya ia ini terikat dengan C yang tidak mempunyai H. Oke, selanjutnya kita masuk pada spektrum dari data CNMR yang terletak pada sebelah kiri saya. Yang pertama ada spektrum yang berwarna biru, itu terletak pada geseran 14,2 ppm. Itu bisa dikatakan adalah CH3 karena geseran dengan rentang 0 sampai 90 ppm
itu merupakan rentang untuk CsP3. Tadi di HNMR CsP3 itu ada dua, yang pertama ada CH3 dan juga CH2. Untuk menentukannya, terlebih dahulu kita lihat pada spektrum yang kedua, yaitu yang berwarna kuning, itu terletak pada geseran 60,847 ppm. Dimana ini juga termasuk rentang dari CsP3, tetapi termasuk pada rentang CsP3 yang terhubung dengan O atau terikat dengan O, karena dengan rentang 50-90 ppm itu merupakan rentang dari geseran CsP3 yang terhubung dengan O. Untuk menentukan apakah CsP3 ini adalah CH3 atau CH2, maka terlebih dahulu kita lihat pada spektrum yang kedua, yaitu yang berwarna kuning, terletak pada geseran 60,847 ppm, mana ini merupakan termasuk rentang untuk CsP3 yang terikat dengan O, yaitu dengan rentang 50-90 ppm. Jadi, yang warna kuning ini atau spektrum yang kedua ini merupakan CH2 yang terikat dengan O, dan yang berwarna biru tadi adalah CH3. Oke, sekarang kita lanjut ke spektrum yang berwarna hijau, yaitu berada pada geseran 109,645, 121,978, lalu 138,547, dan juga 145,939, dimana ini termasuk pada rentang 90-160 ppm. Dimana dari rentang ini itu kemungkinannya adalah jika pada HNMR itu ada geseran dari 6-8 ppm, maka ia adalah benzen. Karena di HNMR tadi ada geseran 6-8 ppm, maka spektrum yang berwarna hijau itu adalah benzen. Oke, yang terakhir itu adalah spektrum yang berwarna ungu yang terletak pada geseran 166,666 ppm. Ini bisa dikatakan adalah ester. Kenapa? Karena geseran yang berwarna ungu ini terletak dari rentang geseran 160-180 ppm, dimana pada rentang ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ester dan juga asam karboksilat. Jika pada HNMR-nya itu ada geseran 10-12 ppm, maka ia adalah asam karboksilat. Namun pada HNMR tadi tidak ada geseran 10-12, maka bisa dipastikan pada geseran 166,66 ini adalah ester. Oke, di sebelah kiri saya adalah kesimpulan dari data dari spektrum CNMR. Baiklah, dapat kita simpulkan. Di atas ada tabel kesimpulan dari data FTIR, di sebelah kanan saya ada tabel kesimpulan dari HNMR, di sebelah kiri saya ada tabel kesimpulan dari CNMR. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu benzen yang tetrasubstitusi karena hanya memiliki 2H, yang mana seharusnya benzen itu memiliki 6H. Jadi 3 diantaranya itu tersubstitusi oleh fenol dan satu lagi itu tersubstitusi oleh ester, dimana O dari ester ini terikat pada CH2 dan CH2 ini terikat pada CH3. Ini adalah struktur dari etil galat, yaitu C9H10O5 yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan atas. Baiklah, sekian penjelasan saya pada video kali ini tentang elusidasi struktur dari etil galat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa sahabat kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.